Kenapa? Karena masalahnya bukan hanya soal pencurian data lagi hari ini, tapi sudah masuk kepada keamanan nasional. Nah, terima kasih Pak Ketua, kawan-kawan Komisi 1, Pak Sekjen, dan semua tamu yang hadir pada hari ini. Menarik karena memang hari ini Panja ini khusus dibuat Pak Sekjen, karena memang kondisi ruang digital yang tidak baik-baik saja. Sehingga harus dibuat Panja ini, kan begitu. Kenapa? Karena masalahnya bukan hanya soal pencurian data lagi hari ini, tapi sudah masuk kepada keamanan nasional. Nah, memang sudah kami lihat ada konsep arsitektur ruang digital, tapi tadi saya merasa kurang jelas mengenai peta jalan pengawasan ruang digitalnya, Pak Dirjen juga. Jadi, memang ini sudah ada beberapa kegiatan yang sudah dikerjakan, tapi di mana early warning systemnya? Apa yang terjadi kalau ada peningkatan atau eskalasi dari permasalahan? Kita sudah mengalami tahun lalu, kami sudah juga ingat rapat di sini. Saya masih ingat pertanyaan saya pada waktu itu menanyakan apa yang sudah dibuat sebelum tanggal 25. Kan begitu, karena permasalahannya itu ketika isunya mulai dibangun dan kemudian akhirnya melebar dengan pembicaraan-pembicaraan yang disusupi menurut saya kan gitu. Memang ada yang memang eh, pure mereka menyatakan pendapatnya tapi akhirnya ada yang ikut menunggangi lah kira-kira begitu. Tapi artinya kan itu bisa terbaca dengan baik. Dari data yang juga disampaikan oleh Sekretaris Jenderal, mohon maaf dari sekretariatan maksud saya, di sini ada kebocoran data yang berkaitan dengan serangan-serangan pada data konten. Lebih dari 800.000 situs Indonesia terindikasi sebagai penyebar informasi palsu. Apa tindakan terhadap mereka? Kan begitu. Ini hanya diidentifikasi saja. Kemudian kami ini belum mendapatkan gambaran apa kinerja dari pengawasan-pengawasan ini yang lebih detail. Itu yang kami dapat. Menyambung tadi sampaikan oleh Pak TB, perlindungan data pribadi. Sampai detik ini Komisi 1 belum pernah menerima hasil laporan semua kebocoran data yang terjadi dari sebelum dan sesudah Undang-Undang PDP ini diundangkan tahun 2022. Belum pernah. Kami nanya nanti. Belum pernah, satu lembar pun belum sempat. Begitu kan? Dari zaman Pak Semi waktu itu kami sudah tanya, sampai hari ini belum ada. Nah, boleh nggak kami tahu juga bagaimana penanganan? Kan kita bicara, udah lah ya ke belakang ya. Kebocoran data kan sudah ada undang-undangnya, PDP. Dari mulai PDP diundangkan sampai hari ini Perpresnya belum keluar, pasti sudah ada kebocoran-kebocoran data. Termasuk waktu itu ada My Pertamina, kalau saya tidak salah, perlu dilindungi pada waktu itu. Terus bagaimana penanganannya? Apa sanksi-sanksinya? Yang kedua adalah kita bicara mengenai bagaimana kita bisa duduk sama tinggi dengan para platform ini. PSE memang sudah ada aturannya, undang-undangnya ada, ya. Itu bukan nomor 17 2019 tapi nomor 71 2019. Tapi kami masih belum merasakan ada kekuatan dari pemerintah Indonesia untuk bisa artinya duduk sama tinggi lah, kan begitu. Bukan untuk hanya memberikan aturan saja semau gue, tapi sama-sama duduk dengan platform. Sudah ada yang namanya Code of Conduct, ya, di Code of Conduct on Disinformation, ya, bersamaan dengan Digital Services Act. Ini dilakukan oleh negara-negara Eropa. Artinya mereka bisa duduk sama-sama. Kita punya P3SPS kalau di penyiaran, kan begitu. Sebenarnya itu Code of Conduct sama. Nah, saya udah ulangin lagi, kenapa kita tidak bisa duduk sama-sama dengan platform? Toh mereka juga punya aturan di internal mereka. Ada beberapa kawan-kawan yang pernah ditutup, ya kan, akunnya karena melanggar aturan komunitas. Artinya aturan itu dibuat oleh platform itu sendiri. Kenapa aturan itu tidak dibuat bersama-sama dengan pemerintah?
duduk sama-sama bagaimana mengenai kekerasan terhadap anak, bagaimana mengenai pedofilia, bagaimana mengenai perlindungan terhadap kaum rentan dan sebagainya. Kita duduk sama-sama menentukan seperti P3SPS tadi. Kalau memang nggak mau diatur penyiarannya, tapi duduk sama-sama melihat kondisi keamanan dunia digital yang hari ini berantakan, sehingga berangkat dari situ kita punya kesamaan. Mari kita atur ini mengenai kaum rentan begini, mengenai kaum perempuan begini, mengenai eh, penipuan, scamming dan lain sebagainya. Nah itu punya punya hal yang sama. Jadi mereka nggak hanya menentukan panduan komunitasnya saja, sementara kita nggak bisa ikut duduk sama-sama dengan mereka. Nah, yang kemudian tadi menyambung yang terakhir ini menyambung dari Pak TB tadi. Sebelum Perpresnya dikeluarkan, boleh nggak kita cerita? Karena saya teman-teman juga banyak di luar menanyakan. Dulu kita pernah, termasuklah kawan-kawan yang lama ini, di periode lalu, kita duduk untuk sama-sama membahas badannya mau seperti apa, Badan Perlindungan Data Pribadi ini. Apakah badan ini, tadi Pak TB tanya, jadi secara tata negara posisinya di mana? Kuasi kah? Di luar kah? Melaporkan langsung kepada Presiden kah? Sekuat apa? Anggaran dari mana? Sehingga kita nanti nggak kaget-kaget begitu Perpresnya keluar, ternyata badannya nanti jadi satu badan seperti Bakti, ada di bawah Kominfo misalnya, kan begitu. Padahal saya ingat sekali waktu itu pasal-pasalnya sengaja dibuat di pasal 58 kalau saya tidak salah, antara pasal 57 atau pasal 58 Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, ini menyatakan bahwa ini akan dibentuk oleh Presiden, kan begitu kan? Bukan dibentuk oleh kementerian. Itu jalan tengah kita pada waktu itu karena kita masih tarik-menarik mengenai independensi daripada eh, Badan Perlindungan Data Pribadi ini. Apakah ini akan ada di bawah kementerian? Tapi memang waktu itu jelas sekali ditulis di pasalnya badan ini akan dibentuk oleh presiden dan kemudian melapor langsung kepada presiden. Mudah-mudahan masih badan yang sama. Kita ingin sekali badan ini kuat dalam melakukan perlindungan data pribadi karena ke depannya, apalagi tadi Ibu dari ekosistem teknologi baru ya sudah menyatakan ada sebuah peta jalan AI. Harapan saya peta jalan itu ya bukan hanya tadi program pemerintah dan eh, kecerdasan artifisial untuk disinformasi dan segala macam, tapi membantu juga menyiapkan peta jalan early warning system untuk kondisi keamanan. Jadi nggak hanya tadi KA-nya tuh kecerdasan artifisialnya hanya untuk deteksi hoax dan disinformasi. Padahal dari selebihnya ada yang empat itu yang prioritas adalah program pemerintah gitu. Padahal permasalahan kita bukan cuma deteksi hoax dan disinformasi gitu. Banyak hal lagi. Jadi terlalu terlalu tipis nih kecerdasan KA-nya untuk deteksi hoax dan ini. Mudah-mudahan KA-nya ini bisa diperdalam lagi ya untuk membantu Dirjen Pengawasan itu karena inilah gunanya AI itu dibentuk supaya bisa membantu mempermudah teman-teman dalam bertugas untuk menjalankan pengawasan terhadap pengguna. Terima kasih Pak Ketua dan kawan-kawan.